Didaktika Islamic Senior High School is ready for new normal education. We understand that education should adapt to ensure the best facilities and programs for students, teacher, staff, and all guests to feel safe and comfortable at our school. We provide all necessary facilities compliant to health protocol. The way we do things will be different. However, our core values and character education shall remain strong in whatever future challenges. In Dian Didaktika, character education is first and foremost. Hygiene is always part of Islam, so it's part of us too. We have been awarded Adiwiyata School in 2019. Green environment, health, and hygiene habits at school is truly Dian Didaktika. Now, we just need to add some more protection protocol against COVID-19 pandemic. We are really happy to go back to school. We believe that we can go through this COVID-19 pandemic intellectually and cooperatively. Think wisely and act carefully. Commitment and discipline in maintaining health protocol at home, at school, and anywhere else. We believe in Dian Didaktika. Health and safety is top priority. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Seperti biasa, di awal ini silakan dipimpin ikrar. Oke, dipimpin ikrar oleh Farhan ataupun doa. Silakan Farhan untuk dipimpin teman-temannya untuk doa. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Farhan. Absensi dulu ya, Pak Husen absen. Silakan bagi nama yang Pak Husen panggil bisa langsung mengaktifkan mikrofon dan mengucapkan hadir. Bagi yang masih mati kameranya silakan dihidupkan. Ya. Hadir, Pak. Oke, Kevin jelas dari 24 ya, berarti 7 orang mungkin terkendala dalam jaringan atau beberapa tadi teman kita sakit. Bagi teman-teman kita yang kurang sehat, semoga kita doakan bersama lekas diberikan kesehatan. Amin, amin ya robbal alamin. Kita tentang radio. Pak, belajar apa sih Pak hari ini kita? Oke, ada yang tahu? Dari judulnya udah jelas. Ya, judulnya apa tuh? Di GC, di Google Classroom? Gelombang elektromagnetik. Iya, betul. Radiasi gelombang elektromagnetik. Oke, sebelumnya Pak Husen mau tanya dulu deh. Ada yang tahu apa sih gelombang elektromagnetik itu? Dio, apa Dio? Seingat saya Pak, kalau elektromagnetik tuh tak perlu ini bukan sih Pak, kayak perantara gitu nggak sih Pak? Perantara, nggak perlu. Oke, jadi Dio bilang mewakili kalian elektromagnetik itu nggak butuh perantara. Ya mungkin yang dimaksud adalah nggak butuh perantara untuk merambat seperti itu. Oke, ini tujuan pembelajaran. Pak Husen mendesain pembelajaran pada siang hari ini berbasis pada masalah. Di sini bagaimana sih handphone ini? Pak Husen selalu nanya nih dari tahun ke tahun ke kakak kelas kalian juga. Bagaimana sih handphone itu? Ya handphone kalau Pak Husen kasih handphone Pak Husen ya. Gimana dia ini bisa terhubung antara satu sama lain? Di sini ada video. Semoga bisa kita tonton bersama ya. Sudah tampil ya, Nak? Sudah, Pak. I think it can be confusing. We get a lot of questions every day. CT radiation to take the images.
It needs to be quick because in this day and age, of course, the biggest concern that we have being in imaging and radiology is to keep the doses as low and as safe as possible, but still give us that good quality diagnostic study. Disimpulkan, Nak. Mungkin yang bisa saya tangkap kalau buat CT scan sama RI bedanya di waktunya gitu, Pak. Ada Pak Husen ngambil cuplikan abstrak dari jurnal di internet ya, jurnal e-jurnal, itu pengaruh radiasi gelombang radio Wi-Fi pada kandungan protein telur ayam ras. Di sini Pak Husen ambil sampel tadi dari 3 teman kalian, rata-rata di rumah kalian itu menggunakan Wi-Fi ya di rumah kalian dengan provider mungkin yang berbeda-beda. Membahas itu kita coba diskusi bersama ya. Nanti Pak Husen bagi kelompok. Oke, di sini Pak Husen bagi kelompok ya, nanti silakan dibahas pada masing-masing kelompok. Oke, 1 pertanyaan tiap kelompok. Oke, yang pertama di sini ada pertanyaan yang menurut kalian, adakah pengaruh radiasi gelombang Wi-Fi terhadap perkembangan otak anak balita? Silakan kalian jelaskan. Yang kedua, apa alasan beberapa armada penerbangan ya, di sini kalau kita ngomong di penerbangan ya, melarang penumpangnya menghidupkan handphone ketika di dalam pesawat terbang. Terus ada pertanyaan lagi nih, kenapa dilarang? Terus kenapa juga ada beberapa armada yang memberikan fasilitas Wi-Fi di atas pesawat terbang? Kalian bisa coba membahas yang nomor 4. Nanti akan ada waktu diskusi kurang lebih 5-7 menit. Nanti akan ada presentasi secara singkat dari masing-masing kelompok. Dapat dipahami? Kelompoknya yang mana, Pak? Kelompoknya kelompok yang biasa digunakan di kelompok fisika dan di kelompok matematika. Pesan buat breakout biar kalian bisa diskusi. Silakan diskusi secara efektif di kelompok kalian masing-masing. Oke, sudah kembali semua ya. Tadi sudah Pak Husen cek satu persatu. Sudah melakukan diskusi, luar biasa. Silakan dari kelompok mana dulu nih? Pak Husen coba tampilkan pertanyaannya yang tadi deh. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Silakan Nak. Liza. Boleh? Saya Elsa Maulidah Rahman dari kelompok 2 ingin menjelaskan mengapa beberapa armada penerbangan melarang penumpangnya menghidupkan handphone ketika di dalam pesawat terbang. Handphone yang kelompok 4, berarti di sini Zayed, Tuba. Ya, Zayed ada Zayed? Cilmi Tama. 4 juga ya, Cil? Iya, Pak. Oke. Seberapa besar frekuensi dari Wi-Fi yang ada di rumah? Tadi kelompok kita udah diskusi, terus kita nemu di internet kalau misalnya Wi-Fi itu biasanya frekuensinya 2,4 GHz, Pak. Oke, 2,4 GHz. Giga itu kali 10 pangkat berapa sih? 10 pangkat 9, Pak. Betul, cakep. Kali 10 pangkat 9. Berarti 2,4 kali 10 pangkat 9 Hz. Ya. Kalau kita mempelajari frekuensi, ya ini kita lanjutkan ya di sini tentang hipotesis Maxwell dan sifat-sifat gelombang. Ya, di sini 2,4 GHz. 2,4 GHz itu berarti 2,4 kali 10 pangkat ya. Oke. Terus bisa nggak mengetahui, pertanyaan selanjutnya kan tadi ya, Silmi Tama, bisa nggak mengetahui panjang gelombangnya? Bisa sih Pak, soalnya kalau misalnya dari rumusnya itu kecepatan gelombangnya dibagi frekuensi yang ada. Tapi untuk nyari kecepatan gelombangnya itu kita belum nemu sih Pak, caranya gimana biar tahu. Berarti panjang gelombang itu didapat dari gimana? Dari, kalau tadi kita nemunya kecepatan gelombang dibagi frekuensi. Oke. Saya panjang kan ya Pak? Gitu? V per F, Pak. Oke, cakep. Oke, ya, ini ya, lanjut di sini. Spektrum elektromagnetik, ya ini nanti kita akan coba bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu ada, ini gambaran aja ya, ada gelombang radio, ada microwave, ada infrared, ada cahaya tampak, ada ultraviolet, ada sinar X, ada sinar gamma. Ini akan kita pelajari lebih lanjut ya untuk
mengetahui frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang elektromagnetik. Seperti itu. Rumusnya yang tadi nih, C sama dengan F per lambda. Tapi ingat di sini ya ketentuannya, C itu bernilainya tetap ya. Ini berdasarkan si hipotesis Maxwell ya, dan dilanjutkan oleh percobaan Hertz bahwa nilai C ini selalu konstan. Nanti juga ada postulate Einstein dan sebagainya. Ya di gelombang nih kalian pas 12 sudah memasuki ke gelombang elektromagnetik, nanti juga efek fotolistrik, kalian akan selalu berhubungan dengan C ini. Ya, C ini adalah cepat rambat cahaya. Nilainya berapa tadi? 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas ini. Ya, di sini ada nama kelompok kalian, terus di sini channel radio, frekuensi radio, terus nama stasiun radionya apa, terus bagaimana kejelasan pendengaran. Oke, nanti di sini akan kita coba bahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Oke, paham untuk pertemuan selanjutnya? Jadi untuk pertemuan selanjutnya agar bisa lebih memahami konsep tentang gelombang elektromagnetik yang Pausen ambil radio ini, kita coba praktek dengan menggunakan radio. Coba kita evaluasi pada hari ini. Pausen kasih linknya di kolom chat. Silakan kalian langsung saja kerjakan. Langsung bergabung. Rafindra juara 1. Oke, keren. Oke, nilainya ini nanti akan Pausen rekap menjadi nilai latihan kalian. Setelah evaluasi ini, tadi ya pertemuan selanjutnya sudah Pausen kasih gambaran, silakan disiapkan radio, kita akan coba belajar bareng melalui Google Spreadsheet ya, agar kita bisa berkolaborasi juga di situ di kelompok, agar bisa lebih efektif kita mengetahui panjang gelombang pada sebuah frekuensi channel radio dan wifi yang sering kita gunakan. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja yang bisa Pausen sampaikan. Pausen minta dong nih salah satu dari kalian siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Setelah tadi kita diskusi berbasis masalah ya. Seperti itu. Silakan, siapa yang mau menyimpulkan? Boleh. Gak usah Pausen tunjuk. Boleh? Siapa yang bersedia menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Oke, Dio. Silakan, Dio. Apa? Oh. Iya, ya. Monggo. Tadi tuh kita belajar menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik, terus pemanfaatannya dalam kehidupan. Terus kita juga belajar cara menghitungnya. Ternyata pemakaiannya itu ada di sekitar kita, misalnya wifi dan lain-lain gitu, Pak. Oke, cakep. Dan kita harus bijak ya menggunakan alat-alat, perangkat-perangkat yang di dalamnya itu ada radiasi gelombang elektromagnetik. Ya, termasuk nanti terima kasih Dio. Silakan Farhan, kita akhiri dengan doa kembali. Ya, alhamdulillah kita udah selesai pelajaran. Jadi kita tutup aja dengan Al-Fatihah. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat dan juga berkah ilmunya. Al-Fatihah dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih Farhan, terima kasih Dio, terima kasih semuanya. 12 IPA 1, hebat-hebat. Tetap semangat, jaga kesehatan kalian. Walaupun di masa pandemi, kita harus tetap fit, tetap berolahraga. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih. Ya, kalian BDR itu butuh asupan air putih yang banyak. Sehat-sehat semuanya. Kita tutup alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Banyak Pak Usen, banyak Pak Eko. Izin pamit ya Pak. Terima kasih Azkal.